Sama-sama kita doa dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, saya memimpin kidung. Kita nyanyi kidung yang pertama, 52. Yang pertama, yang kedua, ketiga, aku tak berlayak beroleh nugerahnya. Semua yang ku dapat berkat kasih Tuhan. Semua hutangku Tuhan lunaskan. Dosa bagai kemeja, ini seperti salju. Yang terakhir, kalau ku meninggal, ku tak akan gentar, karena semua hutang telah dilunaskannya. Semua hutangku Tuhan lunaskan. Dosa bagai kemeja, ini seperti salju. Kita nyanyi kidung seterusnya 214. 214. Yang pertama, orang yang miskin hatinya, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka dihibur olehnya. Yang kedua, berbahagialah orang yang lembut hatinya, karena mereka yang memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar kebenaran, karena mereka dipuaskan olehnya. Yang ketiga, berbahagialah
Seterusnya nyanyi kidung 194. 194. Pertama, ingin masuk ke tempat perhentian Tuhan, kapan kebeban terlepas, hidup senang diduga. Kedua, akhir zaman sudah dekat, sengsara bertambah, di dunia tiada sejahtera, di surga bahagia. Surga perhentian kekal. Terakhir, kini Yesus telah panggilku ikut, Dia tak salah, Dia telah berjanji kan beriku perhentian kekal. Surga perhentian kekal. Sila nyanyi kidung seterusnya 241. 241. Pertama, kedua, yang ku sayangi Tuhan kekasihku, suaranya lembut dan merdu, malam nyanyikan kidung pujian. Terakhir, yang ku rindukan naungan jiwaku, tolong ajarku di kalbu, hidup harapan ada padamu. Mau bersandar padamu. Sesi kidung sampai sini. Sila siap sedia untuk kebaktian. Haleluya.
Sila berdoa di dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memulakan kebaktian hari Sabat. Sama-sama kita memuji Tuhan, Kidung Rohani nomor 269. 269. Sama-sama belajar firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa. Dalam doa ini kita menyerahkan kepada Tuhan Yesus. Semoga Tuhan memberikan, menyertaikan kepada kita semua dalam ibadah ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan firman Tuhan. Pertama-tama sekali saya ucapkan salam sejahtera kepada pendeta, diakonis, diakon, dan juga penatua, dan semua saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus pada malam ini, pada hari Sabat ini. Sekali lagi kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam ibadah ini. Dan kita sangat bersyukur atas pimpinan penyertaan Tuhan Yesus kepada kita dan juga memelihara dalam kehidupan kita sepanjang hari. Dan sekalipun pada masa ini kita masih lagi menghadapi situasi bencana alam yang telah melanda di seluruh dunia, yaitu masih ada wabak yang sedang merebak di seluruh dunia, dan kita sudah lama menghadapi suasana ini. Tetapi kita sangat bersyukur atas pimpinan Tuhan kepada kita semua, karena Tuhan menyertai kita, menjaga kita, melindungi kita di dalam kebahayaan ini. Kita juga berharap dalam kehidupan kita, semoga Tuhan terus kekal menyertai kita dalam kehidupan kita, agar kita lebih yakin menjalankan kehidupan kita setiap hari. Sekalipun ini menjadi satu pengalaman bagi kita menghadapi bencana ini, walaupun perasaan kita semakin lama semakin takut karena hal ini sebenarnya satu penyakit yang sangat berbahaya yang boleh membunuh bagi mereka yang akan dijangkiti. Tetapi kita juga berharap kepada Tuhan agar semoga sentiasa Tuhan menjaga kita dan kita tetap dalam situasi yang yakin di mana Tuhan memelihara kita. Jadi pada hari Sabat ini kita akan belajar dalam satu tajuk di sini, yaitu bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah. Yang kita tahu tajuk ini adalah sesuatu yang sentiasa diucap oleh Tuhan Yesus pada waktu Yesus ada di dalam hidup di dalam dunia. Dan juga sebagai hamba Tuhan, yaitu rasul-rasul juga pun seringkali memberi pengajaran tentang buah ini. Kita rujuk di dalam kitab Filipi. Kitab Filipi pasal 1 ayat 22. Kitab Filipi pasal 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Jadi di sini Rasul Paulus memberitahukan bahwa bekerja memberi buah itu adalah yang seharusnya, yang terpenting baginya. Sebab dia memberitahukan, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi ia bagaikan seperti sesuatu yang memberi peringatan juga kepada kita sebagai umat Tuhan, di mana hal inilah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita di surga pada masa ini, mengharap kepada kita semua harus berbuah. Berbuah untuk apa sebenarnya? Baik, sebelum ini kita akan melihat bagaimana kita akan mengenali tentang arah tujuan tajuk di sini, yaitu bekerja memberi buah ini. Baik, yang pertama, kita harus mengetahui mengapa manusia harus bekerja. Karena tajuk ini memberitahu bekerja memberi buah. Maksudnya tiada kerja, tiada buah. Jadi setiap yang
kerja yang dilakukan tentu ada hasilnya. Tak kira apa jenis pekerjaan. Tetapi di sini kita fokus kepada sesuatu yang ditanam. Ya, contoh seperti benih, ya, benih dan juga sesuatu yang terhasil dari kerja yang kita usahakan. Jadi yang pertama yang kita belajar di sini harus mengetahui mengapa manusia harus bekerja. Baik, Rasul Paulus juga ya memberitahukan di sini tidak makan jangan bekerja. Ya, maksudnya kalau kita tidak makan, tidak perlulah kita bekerja. Tetapi karena kita memakan, maka kita perlu bekerja. Kita rujuk 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, jadi betapa pentingnya kita bekerja juga. Tujuan kita bekerja ini sebenarnya untuk mendapatkan sesuatu keperluan untuk memenuhi dalam kehendak pada tubuh jasmani kita. Nah, sejak manusia ya hidup di Taman Eden pun Tuhan terlebih dahulu menyediakan segala-galanya untuk manusia, terutama dari segi makanan. Dan Tuhan pun berfirman kepada manusia, ya segala jenis buah-buahan yang ada di taman itu boleh mereka makan, ya, selain daripada yang diperintahkan oleh Tuhan itu. Jadi pada dasarnya manusia ini memang sudah ditentukan oleh Tuhan, di mana setiap hari harus makan, dan makan itu satu hal bagi kita. Tetapi ya sebelum kita makan kita juga mesti mencari makanan itu. Nah, kita lihat lagi Injil Markus pasal 16 ayat 20. Injil Markus pasal 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Karena manusia itu harus ya memahami tujuan hidup di dalam dunia. Jadi ada 2 tujuan kita di sini. Satu jasmani dan satu lagi yang kedua ialah rohani kita. Tadi Rasul Paulus memberitahu kalau kita tidak mau bekerja tidak perlu makan. Sebab tidak kerja memang tidak makan. Setiap pekerjaan yang kita lakukan itu tentu pasti ada hasilnya. Karena Tuhan sudah berjanji kepada kita. Dia akan memberkati kita. Jadi berkat itu disalurkan kepada semua manusia di dalam dunia ini. Ya, karena manusia ya memerlukan makanan, ya, sama ada percaya Tuhan atau tidak, makanan itu mestilah ya Tuhan telah berikan kepada semua manusia. Ya, sama juga di dalam kehidupan dalam rohani, di mana dalam kitab Markus pasal 16 ayat 20 di sini, di mana Tuhan pun turut bekerja. Jadi, kenapa apa maksud Tuhan turut bekerja di sini? Yaitu di mana Tuhan juga ya mementingkan misi ini harus diselesaikan. Karena itulah ya Tuhan memberikan kekuatan kepada murid-murid untuk pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Ya, tanpa penyertaan Tuhan pastilah segala-galanya ya tidak akan dapat ya dalam kehidupan. Baik, yang kedua, bekerja harus dengan sekuat tenaga. Ya, dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, pekerjaan ini sangat penting. Ya, kita telah diajar ya dari kecil, diajar dan dilatih ya untuk bekerja dengan sekuat tenaga. Macam mana kita mau bekerja? Ya, sejak dari kecil kita juga ya didedah dalam pembelajaran, segala pembelajaran
dan belajar dengan tekun dan untuk mendapat sesuatu kebaikan pada masa hadapan. Begitu juga kehidupan umat-umat Tuhan, umat-umat pilihan Tuhan dahulu sebelum mereka uh, kembali dari Mesir pergi ke negeri Kanaan. Mereka juga bekerja keras di Mesir, seperti orang Israel dalam kehidupan, dalam pembuangan di Mesir, dalam perbudakan di Mesir. Mereka terpaksa bekerja keras dengan paksa, sebab mereka berada di tempat yang bukan tempat mereka sendiri. Kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 13 hingga ayat 14. Kejadian pasal 15 ayat 13 hingga ayat 14. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta, benda yang banyak. Dalam dua ayat ini, inilah satu nubuat yang diucapkan oleh Tuhan kepada Abraham, di mana keturunan Abraham ini akan hidup di Mesir, hidup di Mesir dan hidup dalam perbudakan. Dan tempo juga diberikan oleh Tuhan, yaitu lebih kurang 400 tahun. 400 tahun ini adalah satu waktu yang agak panjang, satu waktu yang agak panjang yang sebenarnya memberi pengertian kepada kita sebagai umat Tuhan yang telah membaca peristiwa ini. Dan mereka juga terpaksa bekerja keras di tempat orang asing ini, sekalipun mereka ini adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, sebab mereka ini adalah umat pilihan Tuhan, disebut orang Israel. Umat pilihan Tuhan. Orang Israel ini umat pilihan Tuhan, karena Israel ini ialah datangnya dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Israel ini ialah diberi nama oleh Tuhan melalui Yakub. Jadi karena itulah Israel apabila sudah beralih ke negeri Mesir, maka hidup di dalam perbudakan setelah ada satu jangka waktu masa yang telah tiba bagi mereka. Nah, begitu juga dengan Yakub dahulu. Yakub dahulu juga pun bekerja keras pada Laban untuk mendapatkan Rahel sebagai istrinya. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 30 ayat 29 hingga ayat 30. Kejadian pasal 30 ayat 29 hingga ayat 30. Sahut Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggamu sendiri? Jadi kita lihat di sini dia mengakui Yakub juga mengakui bahwa dia sudah lama bekerja di Laban yang akhirnya menjadi mertuanya. Dia bekerja di sana dengan ada syarat untuk mendapatkan Rahel ini, dan dia terpaksa bekerja keras dan diakui oleh Yakub sendiri. Nah, jadi bila kita membaca peristiwa-peristiwa ini, baru kita tahu betapa hidup di dalam dunia ini perlu bekerja keras. Bekerja keras untuk mendapat sesuatu yang kita ingini. Jadi sama juga pada zaman kita pada masa ini, kalau kita mau sesuatu dalam kehidupan kita ini, tentu kita akan berusaha lebih banyak. Jadi kerja kita
banyak tanggung jawab yang kita harus lakukan dalam dunia ini yang menuruti ya kehendak Tuhan. Ya, kita lihat lagi dari semangat ya juga Rasul Paulus ya, bagaimana ia memberitakan Injil. Paulus juga ya melakukan pemberitaan Injil di tempat-tempat yang dia kunjungi itu. Dia perlu juga mencari sumber kehidupannya sendiri ya untuk memenuhi keperluan seharian. Ya, kita lihat dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 10 hingga ayat 11. Filipi pasal 4 ayat 10 kita baca ya, ayat 10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada prihatinmu, tetapi tidak ada kesempatan bagiku. Ayat 11, ku katakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. 12, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu keinginan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kegelapan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. 14, namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bahagian dalam kesusahanku. Baik, kita lihat ya dalam hal ini, dalam beberapa ayat yang kita baca ini adalah satu perkongsian yang diucapkan oleh Rasul Paulus ya kepada jemaat di Filipi. Ya, di mana jemaat di Filipi mempunyai kasih ya. Karena mereka menerima kabar baik daripada Injil yang telah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di sini. Dan Rasul Paulus juga ya di sini memberitahu bahwa ya dari hal keperluan harian ya, keperluan harian untuk keperluan jasmani pun dia belajar mencukupkan diri. Di samping dia belajar mencukupkan diri juga, jemaat juga di sini banyak membantu kepada Rasul Paulus. Dan selain daripada itu, Rasul Paulus juga pun sambil melayani Tuhan, sambil juga ia bekerja untuk mendapat sumber-sumber kehidupan pada setiap hari, supaya dia tidak akan membebankan ya kepada jemaat, supaya dia boleh ya hidup menyesuaikan diri dalam keadaan seperti ini. Jadi hidup ini sangat penting ya, kita juga belajar seperti Rasul Paulus di sini yang belajar untuk mencukupkan diri, yaitu maksudnya menyesuaikan diri dalam berbagai keadaan. Ya, ada orang ya dia hidup ya dalam kelimpahan, tetapi apabila satu waktu dia akan menghadapi satu krisis ekonomi yang masalah krisis ekonomi, maka mungkin dia dapat menyesuaikan diri dalam keadaan yang serba kekurangan. Ya, hal ini sebenarnya boleh berlaku tidak mengira bangsa, tidak mengira kedudukan. Walaupun sekalipun kita ya pada mulanya kita hidup dalam kelimpahan, tetapi sekiranya ada satu bencana yang menimpa dalam kehidupan kita, mungkin bencana itu boleh meragut, boleh mengakibatkan kita hidup dalam kesusahan dan kemiskinan. Ya, contoh ya seperti di zaman Yusuf di Mesir, ya, di mana Yusuf telah mentafsirkan satu mimpi yang dilihat oleh raja, dan mimpi itu ya berarti ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Ya, apa maksud ini? Kelimpahan itu maksudnya itulah ya mewakili kepada kehidupan manusia di dalam dunia ini. Kadang-kala manusia ini ada masanya ia akan hidup kelimpahan,
dan ada juga masanya hidup dalam kekurangan, ya, kemiskinan. Kelimpahan itu maksudnya juga ditujukan kekayaan. Ya, sebab di Mesir kayak gandum ya, selama 7 tahun. So, mereka mengumpul gandum dalam 7 tahun itu. Maksudnya dia kaya, ya. Negeri itu kaya dengan gandum berbanding dengan negeri-negeri lain yang tidak tahu apa tujuan untuk mengumpul gandum dalam 7 tahun. Mereka tidak tahu. Mereka anggap hidup ini begitu saja, ya, tidak ada apa-apa masalah. Jadi kita lihat di sini, ya, Yusuf, ya, menjelaskan rahasia, ya, sesuatu yang telah diberikan Tuhan, petanda yang harus dipersiapkan. Jadi hidup kita di dalam dunia ini sama juga, ya, kita harus, ya, memahami keadaan ini. Jangan kita pada masa ini kita hidup dalam kelimpahan dan selama-lamanya kita hidup dalam kelimpahan. Tidak berarti, ya, tidak berarti mungkin dalam pekerjaan kita tidak akan terjejas, tetapi apabila ekonomi dalam setiap negara itu, ya, ada masalah, ataupun seluruh dunia itu ada masalah dari hal ekonomi, maka setiap penduduk manusia, ya, di bumi ini akan menghadapi krisis ekonomi. Nah, ini yang kita kena pikir dalam kehidupan kita. Tidak berarti, ya, kita dapat mempertahankan harta kita yang begitu mewah sekali. Kalau sekalipun kita berharta, mempunyai uang yang banyak, belum tentu kita dapat mempertahankan pada waktu apabila ada bencana alam yang akan menimpa di seluruh dunia. Jadi seperti wabak yang baru-baru ini, sekiranya, ya, wabak ini tidak dapat diatasi, ya, diselesaikan dengan sebaik-baiknya, ia juga menjejaskan ekonomi dunia juga. Secara perlahan-lahan maka ekonomi dunia ini akan jatuh dan penduduk bumi akan hidup dalam kemiskinan. Jadi inilah yang kita tidak harapnya dalam kehidupan kita. Kita memohon, ya, supaya Tuhan sentiasa menjaga kita. Baik, yang ketiga, bagaimana kita memulai pekerjaan ini. Nah, penting juga, ya, kita memulai pekerjaan ini. Yaitu yang pertama, kita harus, ya, perlu ada latar belakang yang kukuh seperti pendidikan. Ya, perlu ada pendidikan. Kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 14. Pengkhotbah pasal 12 ayat 14, lagi pula, anakku, waspadalah membuat banyak buku, tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dan ayat 13, kita baca lagi ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ayat 14, karena Tuhan akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi sebelum kita memulai pekerjaan ini, kita harus, ya, memperkukuhkan, ya, latar belakang kita, itu perlu juga ada pendidikan. Nah, sama seperti dalam Pengkhotbah pasal 12, ya. Pengkhotbah pasal 12 yang kita baca, ya, sebentar tadi, di mana, ya, waspadalah membuat banyak buku. Maksudnya memang ada tujuan, ya, kita belajar. Tetapi, ya, akhir sekali apa yang kita tempuhi itu, kalau kita tidak berjaga-jaga, Tuhan pasti juga akan menuntut, ya, seperti ayat 14. Karena Tuhan akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Jadi mengapa? Apa maksud dia? Jadi dari segi mempelajari sesuatu ini pun juga memerlukan banyak waktu. Belajar memerlukan banyak waktu. Ya. Jadi waktu-waktu itu juga, ya,
Tuhan sudah bagi kepada kita. Dalam 1 minggu 7 hari saja Tuhan bagi. Jadi 6 hari untuk apa? Dan hari ke-7 untuk apa? Jadi mencari ilmu juga ya, banyak orang sampai hari Sabat pun ya tidak ada waktu sudah. Jadi semua itu kalau disalahgunakan, maka Tuhan akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan, itulah yang akan bahaya ya pada masa akan datang. Dan pendidikan ini juga sangat penting ya. Ya, kita lihat ayat Pengkhotbah pasal 9 ayat 12 ya. Karena manusia tidak mengetahui waktunya seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jarat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Jadi inilah ya, apa yang kita usahakan dalam dunia ini, akhirnya ya ada juga jawaban dia. Jadi jawaban di sini ialah akhirnya kita bagaikan seperti ikan yang tertangkap. Maksudnya inilah hidup kita di dalam dunia ini. Ada orang ya, bukan ya, ada orang bekerja keras tetapi ya dalam kesibukannya dia tidak tahu bahwa pada waktu dia sibuk Tuhan sudah mengangkat dia ataupun sudah memanggil dia. Nah, semada dapat diselamatkan atau tidak itu kehendak Tuhan. Jadi karena itu ya pentingnya ya semua ini yang harus kita tahu, yaitu bagaimana kita memulai pekerjaan ini. Walaupun pentingnya ya pendidikan ini, tetapi ia pendidikan yang mengajar kepada kita untuk mencari hikmat rohani. Ya, mencari hikmat rohani supaya semua itu mendatangkan berkat ya dalam kehidupan kita. Baik, kita lihat dari segi ajaran rohani. Nah, ajaran rohani di dalam tajuk ini untuk mendapat buah ialah kita harus ya bekerja dengan sekuat-kuatnya ya di dalam kerohanian kita juga. Mulai daripada ibu bapak kita, di mana pendidikan dari ibu bapak kita yaitu mereka mempunyai iman kepercayaan, yaitu iman kepercayaan yang akan mewarisi kepada anak-anak. Contoh ya dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 26 hingga ayat 30. 1 Samuel pasal 2 ayat 26 hingga ayat 30. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Seorang abdi Tuhan datang kepada Eli dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun. Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju ifod di hadapanku. Kepada kamu telah aku serahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan lobah kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anakmu lebih daripada aku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bahagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel?" Ayat 30. "Sebab itu demikianlah firman Tuhan Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah." Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 26 hingga ayat 30 sini memberitahukan bahwa dia seorang imam yang tidak menghormati Tuhan. Ya. Walaupun dia adalah seorang imam pada waktu itu, yaitu Imam Eli, dia telah diberitahukan bahwa dia telah ya ditegur oleh Tuhan, dan
Samuel yang masih muda ini ya dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Eli sebagai imam ya di Israel masa itu. Dan dia adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan. Nah, karena itu Tuhan sendiri berbicara di sini, siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Yang menghina itu maksudnya bukan sekadar menghina dari segi mulut, tetapi menghina dari segi perbuatan yang tidak taat dan tidak bersungguh-sungguh untuk ya memberi korban persembahan kepada Tuhan, seperti anak-anak Eli itu, ya di mana mereka ya melakukan dosa di hadapan Tuhan, tidak memberi persembahan dengan seperti yang ditetapkan oleh Tuhan. Ya, maksudnya ini ialah menghina sesuatu yang telah dikerjakan Tuhan, ya, diberikan Tuhan kepada mereka. Baik, yang kedua, kepentingan pendidikan agama ini juga ya penting juga pada masa kita, pada masa ini. Ya, banyak ya keluarga-keluarga pemercaya pada masa ini tidak mementingkan pendidikan agama. Mereka mementingkan ya pendidikan di sekolah ya yang terutama bagi mereka. Tetapi ya apakah akhirnya ya arah tuju sekiranya pendidikan agama ini tidak ada? Kita rujuk Ulangan pasal 4 ayat 23. Ulangan pasal 4 ayat 23. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan dilarang diperbuat. Ayat 24, sebab Tuhan adalah api yang menghanguskan, Tuhan yang cemburu. Ayat 25, apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Ayat 26, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Jadi kita lihat di sini ya, mengapa Tuhan ya mementingkan perjanjian ini. Apa perjanjian ini? Dari awal Tuhan sudah berjanji kepada umat, ya jangan melupakan perjanjian Tuhan. Jadi kita semua ini ada perjanjian Tuhan. Ya, setelah kita percaya menerima keselamatan, menerima penyucian dari darah Tuhan Yesus, kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, dosa tidak ada lagi. Itu ialah perjanjian bagi kita. Jadi perjanjian itu bukan hanya berakhir dalam pembaptisan saja, tetapi kita juga mesti ada mengamalkan. Jadi mengamalkan mulai dari diri kita dan juga kepada anak-anak kita. Jadi Tuhan lebih awal memberitahu hati-hati supaya jangan kamu melupakan perjanjian. Jadi maksudnya dia mendorong kepada kita pentingnya pendidikan agama ini. Anak-anak kita, kalau kita mengajar mereka yang tentang hal-hal duniawi sahaja, tetapi tidak mementingkan ajaran dalam firman Tuhan, akhirnya apa akan terjadi dengan mereka? Mereka menyimpang. Ya, mereka akan menyimpang, mereka akan melanggar perintah Tuhan. Dan akibatnya ialah apa? Tuhan tidak mengasihi mereka. Mulai anak kita dan keturunan kita. Ya, keturunan turun-temurun. Selagi tidak kembali kepada Tuhan, selagi murka Tuhan akan mengikuti kepada keturunan dan demi keturunan. Jadi apa yang Tuhan lakukan di sini? Tuhan memberitahu di ayat 26. Maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Di Tuhan sudah ada saksi. Langit dan bumi sebagai saksinya ia berbicara. Maksudnya kita tidak boleh mengabaikan pendidikan agama ini supaya jangan menyimpang keluarga kita. Ya, kita harus memimpin mereka di dalam kekudusan dan menyembah kepada Tuhan, tidak menyembah kepada berhala. Jadi karena itulah ya Tuhan menyuruh kita
ya, mendekati kepada perintah Tuhan. Baik, yang seterusnya harus menjaga kekudusan, ya, jangan mencamarkan ya bait Tuhan dalam tubuh kita. Ya, dalam Imamat pasal 10 ayat 8 hingga 11, Tuhan berfirman, ya kita lihat ayat 8, Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anakmu, dan bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Harus kamu mendapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang-orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Jadi kita lihat di sini, kekudusan juga pun penting juga. Ya, kita tidak boleh mencamarkan bait Tuhan dalam tubuh kita. Karena Tuhan itu ada di dalam tubuh kita. Saat kita menerima Roh Kudus, saat kita menerima baptisan, juga pun tubuh kita ini sudah menjadi bait Tuhan. Jadi kita tidak boleh mencamarkan. Jadi salah satu yang mencamarkan di sini, yang disebut di sini adalah minum anggur. Minum anggur atau minuman keras. Maksudnya ya, yang memabukkan. Jadi kita jangan ya memilih ya kehidupan ini. Ya, walaupun bagi kita ya minuman keras ini adalah sesuatu yang baik untuk kesehatan kita, tetapi sekiranya disalahguna, dia bukan lagi kesehatan tetapi yang menjejarkan ya perbuatan kita ya, perbuatan kita di dalam hidup kita. Karena minuman keras maka kita akan melakukan sesuatu dosa yang berat. Yang banyak contoh-contoh di dalam peristiwa ya di dalam Alkitab. Dan yang terakhir, kita harus ya bekerja menghasil buah. Nah, inilah sasaran utama tajuk kita ini, yaitu bekerja harus menghasilkan buah. Kita lihat dalam Galatia pasal 5 ayat 22 hingga ayat 25. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi maksudnya ya, apa yang kita mau kerjakan untuk menghasil buah ini ialah buah roh, ialah kasih. Kita mesti ada kasih, yaitu menyelamatkan manusia dalam dosa menjadi hidup ya di dalam Tuhan. Sukacita. Jadi banyak orang di dalam dunia ini ya tidak hidup di dalam sukacita. Damai sejahtera, sekalipun dia kaya, dia tidak ada rasa damai sejahtera. Kesabaran, tiada kesabaran maka senang jatuh dalam dosa. Jadi ini adalah contoh. Inilah buah roh yang harus kita hasilkan. Jadi kita tidak boleh melalaikan dalam kehidupan kita. Jadi inilah ya serba sedikit yang kita akan belajar pada malam ini. Semoga kita dapat ya, mengerti tentang kerja kita yang menghasilkan buah ini. Semoga Tuhan Yesus ya memberkati kita. Kita mengakhiri kebaktian ini, mari kita sama-sama menyanyi kidung nomor 270. Banyak orang belum mengenal salibnya, cepat
Yesus, kebaktian hari Sabat sampai di sini. Dan seterusnya kita sama-sama berdoa, kita mau Tuhan Yesus terus memimpin kita, menjaga kita dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Pergilah kabarkan, ku pergi, jadikan semua beroleh selamat. Pergilah kabarkan, ku pergi, jadikan semua beroleh selamat. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus kebaktian hari Sabat sampai di sini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.